Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clemencia Nirmala Abur. Saya bersekolah di SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng, kelas 10I. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak lurus beraturan. Selamat menyaksikan. Pengertian gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah keadaan ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah atau konstan. Jadi, GLB adalah ketika jarak dan kecepatan benda selalu konstan. GLB ini dimulai dari suatu keadaan di mana benda telah mengalami gerakan sebelumnya. Gerak itu sendiri merujuk pada perubahan posisi objek dari titik awal ke titik akhir. Dalam GLB, benda bergerak dengan kecepatan konstan dan tidak mengalami percepatan. Dengan kata lain, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB selalu nol. Ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang pertama, kecepatan konstan. Benda yang mengalami GLB bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah sepanjang waktu. Kecepatan benda selalu sama dalam setiap titik lintasan. 2. Trayektori lurus. Jalur atau trayektori benda yang mengalami GLB adalah garis lurus. Benda tersebut tidak mengalami perubahan arah selama gerakan berlangsung. 3. Percepatan nol. Dalam GLB, percepatan benda selalu nol. Artinya, tidak ada perubahan dalam laju gerakan, benda tetap dengan kecepatan konstan. 4. Waktu yang dibutuhkan sama. Benda yang bergerak dalam GLB akan mencapai setiap titik pada lintasannya dalam waktu yang sama jika diberikan waktu yang sama untuk bergerak. 5. Posisi awal dan posisi akhir dapat dihubungkan. Posisi awal dan posisi akhir benda dalam GLB dapat dihubungkan dengan persamaan matematis yang sederhana, yaitu S sama dengan VT, di mana S adalah perpindahan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. 6. Gerak terjadi tanpa gangguan eksternal. Dalam GLB, gerak benda terjadi tanpa adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi kecepatan atau arah gerakan. Selanjutnya adalah rumus gerak lurus beraturan. Dari sifat atau ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahwa komponen utama dari gerak lurus beraturan atau GLB adalah kecepatan, yaitu V, perpindahan, S, dan waktu, baik dalam satuan menit maupun detik. Oleh karena itu, jika dirumuskan, hal tersebut dapat diwakili sebagai berikut. Rumus GLB, V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak perpindahan, T waktu tempuh. Grafik gerak lurus beraturan. Rumus dan sifat-sifat gerak lurus beraturan atau GLB dapat direpresentasikan melalui sebuah grafik khusus. Grafik ini mencakup 3 komponen utama GLB, yaitu kecepatan, perpindahan, dan waktu perpindahan. Grafik GLB yaitu yang pertama grafik kecepatan. Dalam memahami gerak lurus beraturan, sangat penting untuk memperhatikan perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Kecepatan pada GLB selalu memiliki nilai tetap, sementara percepatan selalu nol. Jika kita menggambarkannya dalam bentuk grafik, kita dapat melihat bahwa garis waktu adalah lurus, menunjukkan kecepatan yang konstan. Posisi benda juga berubah sejajar dengan waktu. Artinya, semakin lama benda bergerak, kecepatannya tetap tidak mengalami perubahan, tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Yang kedua, grafik posisi waktu. Berbeda dengan kecepatan, posisi dan waktu pergerakan benda terus berubah. Meskipun benda mendapat kecepatan yang sama, benda akan terus bergerak. Sebagai contoh, ketika kamu naik motor dengan kecepatan 10 km per jam, meskipun pergerakannya mungkin terasa lambat, kamu masih akan berpindah dari titik A ke titik B. Grafik posisi waktu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Seperti yang dapat terlihat dalam gambar, selisih antara titik akhir dan titik awal pergerakan benda disebut S atau jarak perpindahan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal gerak lurus beraturan.
Soalnya, seorang pelari berlari dengan kecepatan konstan sebesar 6 m/s. Jika ia berlari selama 10 detik, berapa jarak yang ditempuh oleh pelari? Penyelesaian, untuk menghitung jarak S, kita dapat menggunakan rumus GLB. S sama dengan V dikali T. V sama dengan 6 m/s, T sama dengan 10 detik. Maka S sama dengan 6 dikali 10, yaitu 60 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh pelari adalah 60 meter. Soal yang kedua, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam selama 3 jam. Berapa jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut? Diketahui, V sama dengan 72 km per jam, T sama dengan 3 jam. Maka S sama dengan 72 dikali 3, yaitu 216 km. Jadi jarak total yang ditempuh oleh mobil adalah 216 km. Sekian saja penjelasan gerak lurus beraturan dari saya. Terima kasih.